orang akan melakukan pekerjaan, memilih pekerjaan, pasti pekerjaan itu yang dia suka, yang dia cinta. Atau dia bekerja untuk orang yang dia cinta. Untuk orang yang dicinta. Iya. Atau untuk mendapatkan orang yang dia cinta. Nah, intinya adalah harus ada cinta dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Hafizpreneur Podcast. Di sini saya udah kedatangan guru kita juga yang membina di Pondok Tahfidz dan Entrepreneur Darul Hikmah, Ustadz Syamsul Bari Al-Hafidz. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. 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 Kayaknya udah lama kita nggak jumpa Ustadz. Sudah lama sekali. Iya, kurang lebih kemarin lah. Beberapa ratus detik yang lalu. Masya Allah. Teman-teman semuanya, hari ini kita ingin diskusi santai lah, memulai podcast kita nih Sat. Yang pertama untuk sharing kepada teman-teman semuanya di luar sana, ya tentang Al-Quran, tentang depan, Insya Allah. Ini Sat, kalau saya pribadi kan mungkin udah tahu sedikit lah tentang Sat. Tapi teman-teman di luar, teman-teman anak muda, Hafizpreneur yang di luar, mungkin mau kenalan sama Ustadz sedikit. Oh. Ustadz asalnya dari mana? Kemudian dulu pernah mondok juga di Jawa, Ustadz. Iya. Di Jawa juga. Betul, Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Teman-teman sahabat Quran dimanapun berada, kata orang kan kalau tak kenal maka tak sayang ya. Kalau sekarang tak kenal maka ta'aruf ya. Jadi saya ta'aruf yang kedua kali nih sama teman-teman. Karena yang pertama udah. Ya. Yang pertama udah Zat, dan sudah berkeluarga, udah punya anak. Alhamdulillah. Jadi ta'aruf pertama berhasil. Udah selesai, ini ta'aruf yang kedua ya. Jadi jangan nanti jumpa di mana-mana itu Ustadz DH atau Ustadz Tahsin gitu kan. Ustadz apalah yang lain gitu kan. Nama saya Syamsul Bahri, saya berasal dari Subul Salam. Yang sekarang sudah jadi Pemko. Sudah lebih kurang sekitar 17 tahun lah di Banda Aceh. 17 tahun di Banda Aceh. Ya. Kemudian saya backgroundnya itu memang dari dulu mengajar. Jadi suka sekali dengan dunia pendidikan. Nah, cuman pada sekitar tahun 2008 kemarin tuh ada kesempatan untuk belajar lagi. 2017 kita belajar lagi dan saya berkesempatan ke Tangsel waktu itu, Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Ya, tepatnya di Pondok Tahfidz Wadul Quran. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin khusus mengambil program tahfidz, saya merekomendasikan ke sana. Dan yang terakhir kemarin ketika ada 10 orang tenaga pengajar, calon tenaga pengajar yang dikirim oleh Pemko Banda Aceh ke Kuningan, Jawa Barat. Nah, saya salah satunya bersama Ustadz Agustri Samsudin yang sekarang beliau sudah ke Dubai, Uni Emirat Arab. Yang beliau terpilih salah seorang imam ditempatkan di Uni Emirat Arab melalui program Kemenak Pusat. Nah, kemudian ada Ustadz Ihsan, ada almarhum Ustadz Mahadir, ya ada Rafli, dan juga ada 5 orang ustazahnya. Jadi 5 laki 5 perempuan. Nah, itu kemudian kemarin alhamdulillah kami dibawa oleh utusan Pemko Banda Aceh untuk melihatlah program pembelajaran di YKTN Kuningan, Jawa Barat. Terus kita juga silaturahim ke pesantrennya Buya Yahya di Al-Bahjah. Al-Bahjah ya. Nah, kemudian juga silaturahim ke pesantren Darut Tauhid Bandung. Nah, di situ juga ada program tahfidznya dan juga kita sharing diskusi dengan menantunya Gim juga ya yang alumni YKTN juga kalau nggak salah saya. Sampai sekarang jadi pimpinan Pondok Tahfidz dan Entrepreneur Darul Hikmah. Darul Hikmah. Ya. Itu gimana ceritanya, Sat? Ceritanya panjang. Inilah mau kita ceritakan sedikit ya. Iya, ceritakan sedikit, Sat. Jadi kan bermula Darul Hikmah ini kita melihat ketika misalnya saudara-saudara kita, adik-adik kita tuh kalau tamat SMA tuh kan pasti ya
ujung-ujungnya kuliah semua kan. Betul. Kalau nggak kuliah, pesantren nggak mungkin lagi karena usia udah tamat SMA. Betul. Bahkan sebagian malu kalau mondok itu sudah usia kuliah. Maka kita melihat ini ada potensi anak-anak muda kita, habis itu ini juga saudara-saudara kita. Kalau tidak kita tampung, nah sebagian mereka ini sebenarnya lebih kepingin mengasah misalnya kemampuan di bidang hafalannya, atau di bidang bakat-bakat yang lain yang mungkin itu tidak terwakilkan dengan misalnya dunia akademik, kampus yang memang ya banyak tentang konsep teoritis kan begitu. Nah maka melihat situasi ini dan saya diajak oleh Ustaz Faisal, ayo kita buat pondok. Nah kita gabungkan karena beliau juga latar belakangnya seorang mentor, seorang instruktur tentang apa namanya wirausaha, dan beliau tahu saya hari-hari bergelut dengan dunia Al-Quran. Ya udah kita buat ini konsep pondok, tahfiz, boarding begitu. Nah menggabungkan antara Quran dengan entrepreneur. Sehingga lahirlah sebuah entitas baru, namanya kita beri nama Pondok Tahfiz dan Entrepreneur Darul Hikmah. Dan alhamdulillah, saya dari pasang-pasang pagar pertama. Mulai dari tarik kawat ya. Tarik kawat, pasang pagar ya. Alhamdulillah ya. Udah berjalan kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Kita udah milad di bulan November mana saja. Iya, tahun kedua. Mohon doanya juga kepada teman-teman semuanya supaya niat baik pondok kita nih Sat semakin terus lebih baik dan bisa melahirkan hafizpreneur, pengusaha yang hafal Quran. Ini menarik Sat. Dengan saya pribadi kan masih muda, Ustaz juga masih muda kan. Dengan segala kesibukan, teman-teman yang punya waktu luang bisa mondok, bisa belajar. Nah buat kawan-kawan yang hari ini sudah terjun di dunia pekerjaan misalnya, atau yang sudah beraktivitas di luar, gimana Sat untuk juga pengen nih mau jadi hafiz Quran, mau ngafal Quran juga, apa poin pertama yang harus mereka punya Sat? Ya, kalau kita ingin menjadi seorang penghafal Quran atau ahlul Quran, yang pertama kita harus ada cinta dulu. Harus ada cinta. Mustahil kita akan dekat dengan sesuatu kalau sesuatu itu tidak kita cinta. Itu mustahil tuh. Ini berlaku umum, baik dengan subjek, orang, ataupun benda. Kita akan mendekat kepada sesuatu itu kalau itu kita cinta. Nah, contohlah pekerjaan. Orang akan melakukan pekerjaan, memilih pekerjaan, pasti pekerjaan itu yang dia suka, yang dia cinta. Atau dia bekerja untuk orang yang dia cinta. Untuk orang yang dicinta. Atau untuk mendapatkan orang yang dia cinta. Nah intinya adalah harus ada cinta dulu. Nah jadi kalau kita ingin penghafal, mau menjadi seorang penghafal Quran, dan itu memungkinkan bagi siapapun. Nah jadi bagi teman-teman sahabat semua, jangan pernah pesimis. Kami ini bukan keluarga Tengku, bukan keluarga Ustadz. Saya dari kami melatar belakang pendidikannya itu dari umum. Saya nggak ada background pendidikan agama. Tidak. Bukan itu semua sebenarnya. Penyebab utamanya itu karena ketidakadaan cinta. Nah, maka saya mengajak kepada teman-teman semua, kita hadirkan dulu nih cinta kita kepada Quran ini. Karena kalau kita sudah mencintai Al-Quran, nah maka lah kita mungkin misalnya tahsin dulu, betulkan bacaannya dulu, tapi kita hari-hari nanti akan bercengkrama dengan dia, kita senang bersama dia, sama seperti kita cinta dengan seseorang, dengan kekasih, pasti kita senang ngobrol dengan dia, ingin selalu dekat-dekat dia. Malah kalau 2 hari tidak ketemu, rindu, rasanya sudah rindu gitu kan. Nah kenapa bisa begitu? Karena udah ada kecintaan. Nah maka bagi teman-teman, modal awal sebenarnya bukan intelektual. Modal awal bukan waktu. Modal awal bukan background. Tapi modal awal cinta. Nah inilah yang mendorong saya waktu itu. Sehingga saya juga mengorbankan profesi sebentar. Keluarga saya tinggalkan. Kampung halaman kita tinggalkan. Kita berangkat. Kita bermujahadah gitu. Karena kalau saya terpikir waktu itu. Ini saya pribadi ketika saya di siang bolong, begitu, saya seperti ditampar oleh malaikat, bahasanya begitu. Samsul, kamu ngomong aja.
kamu mengajak orang begana begini hafal Quran, cinta Quran. Apa kalau kamu sendiri apa buktinya? Apa bukti kalau kamu tuh cinta Al-Quran? Dalam hati saya, kalau sempat saya meninggal dunia dan ditanya oleh Allah, apa bukti kamu cinta Al-Quran? Maka waktu itu saya langsung tinggalkan sebentar pekerjaan, ya mengajar, gantikan cari pengganti, keluarga, berikan nafkahnya, saya titip di tempat mertua, saya berangkat ke Tangerang. Belajar Al-Quran. Inilah bukti cinta tadi. Bukti cinta. Nah, kalau udah ada cinta, maka kita siap berkorban. Nah, Kalau udah ada cinta, maka kita siap berkorban. Jadi dengan apapun kesibukan, kalau dibilang kan 24 jam tuh nggak cukup waktunya. Iya, itu karena belum lahir cinta. Karena belum lahir cinta. Iya. Karena kalau udah cinta pasti dia meluangkan waktu itu saja. Seperti orang cinta dengan ngopi, sesibuk apapun pasti ada waktu untuk ngopi. Oh, nggak sempat ke warung, di kantor pun akan ngopi. Kenapa? Iya. Cinta dengan kopi. Kalau waktu saya kuliah, Zat, jangan sampai ngopi jangan sampai kuliah mengganggu jam kopi. Jam kopi, ya. Sampai dia menjadi prioritas. Padahal kopi itu sampingan, tambahan. Iya. Jadi cinta dulu kita tumbuhkan, Masya sehingga Allah. nanti dengan cinta ini akan lahirlah pengorbanan. Iya, Ya. Dengan pengorbanan itu kita akan diberikan pahaman. Jadi Quran ini semakin banyak kita berkorban dengan dia, maka dia akan memberikan kabarnya, isi hatinya. Kalau orang itu akan memberikan isi hatinya kepada kita. Sedikit kita korban, maka sedikit yang dia bagi untuk kita. Tidak ada korban, tidak dibagi untuk kita. Salah korban, salah paham. Salah paham. Nah, jadi banyak paham, banyak korban, banyak paham. Sedikit korban, sedikit paham. Salah korban, salah paham. Salah paham. Masya Allah. Saya mengulangnya nggak bisa, teman-teman. Jadi poin pertama dalam menghafal Al-Quran, apapun itu kita harus mencintai Al-Quran dulu. Nah, tentunya kan supaya lahir cinta ini kan kita itu tadi ta'aruf dulu. Kenal. Nggak mungkin lah kita mencintai orang kita nggak kenal. Iya. Nah, sama seperti Quran. Kayak mana kita cinta dengan Quran, kita nggak kenal Quran. Kenal judulnya Al-Quranul Karim. Nah, cuma judulnya doang. Nah, kita mesti tahu dulu Al-Quran ini apa sih? Keutamaannya apa? Keagungannya, posisinya, derajatnya seperti apa? Imbasnya ke kita apa? Manfaatnya apa? Kalau kita jauh bagaimana? Kalau kita dekat, nah ini kita perlu kenal dulu. Sebagaimana kita sebenarnya lanjutnya mengenali orang. Kalau kita dekat sama dia, bagaimana? Kalau kita jauh bagaimana? Sehingga dengan kita paham ini, sehingga kita akan timbul rasa cinta itu. Sama dengan Al-Quran. Coba kenali dulu, ta'aruf dulu dengan Al-Quran. Sebelum ta'aruf dengan dia. Ya. Sebelum ta'aruf dengan dia, ta'aruf dulu dengan Al-Quran. Karena membimbing dia juga butuh Al-Quran. Masya Allah. Ustaz, ada yang menarik nih ketika kita ngomongin setelah kita cinta, kemudian kita mengenal. Gimana sih, Ustaz, metode terbaik ya untuk kita mengenal? Kalau sekarang kan umumnya banyak anak muda nih, udah belajar aja sendiri gitu, baca buku aja sendiri. Dia cari di YouTube sendiri gitu. Sebenarnya yang terbaik gimana, Ustaz? Ya, saya menjelaskan sesuatu suka dengan analogi. Ya, sama seperti kita ingin mengenal seseorang nih. Nah, gimana cara kita mengenal seseorang tuh? Apakah cukup dengan kita baca biodatanya? Nggak cukup kan? Atau kita tanya kawan-kawannya, apakah cukup? Nggak cukup juga. Tetapi itu semua diramu sehingga kita mendapatkan informasi yang utuh tentang si dia. Nah, baca biodatanya, tanya kawan dekatnya, kemudian tanya orang asal usul dia atau orang yang sekampung dengan dia atau yang sedaerah dengan dia, kan begitu. Kalau kita ingin mengenal seseorang. Nah, sama seperti ini. Kalau kita ingin mengenal Al-Quran itu, ya baca profil tentang Al-Quran. Biodata Quran itu baca dong. Quran itu apa, diturunkan kapan, ya, mukjizatannya segala macamnya. Kemudian yang kedua, sama seperti tadi. Kalau tadi CV-nya atau biodatanya, berikutnya kawannya. Nah, karena Al-Quran ini kawannya siapa? Maka kita tanya atau kita langsung samperin kepada orang yang menurunkannya. Artinya kita doa sama Allah, kita minta sama Allah, supaya kita diberikan pengenalan yang utuh tentang Al-Quran ini. Karena Allah yang menurunkan. Nah, maka jangan tanya Al-Quran itu kepada orang yang tidak paham tentang Al-Quran. Nah, tanyalah Al-Quran itu, kenali dia melalui orang yang paham, yang kenal, yang dekat, yang hari-hari bersama Al-Quran. Nah, kan nggak mungkin kita tanya Al-Quran ini kepada orang yang misalnya
dia baca aja jarang. Iya. Ya, Quran saya sudah Spiderman di lemari begitu kan. Lalu kita tanya untuk dia jarang buka Quran, dia jarang berinteraksi. Bagaimana dia tahu tentang utuh tentang Al-Quran? Maka tanya orang yang hari-hari yang bergelut, tentunya para guru-guru kita yang hari-hari mereka tuh bersama Al-Quran. Sehingga ya sama seperti seorang sahabat ini, kalau sahabat itu memang mereka waktu didatangi baca Quran, waktu ditinggalkan juga baca Quran. Siang baca Quran, malam baca Quran. Apakah mereka tidak sempat bekerja, tidak sempat anak istri dan berjihad yang lain berdakwah? Semua mereka bisa dapat, tapi Quran itu selalu bersama mereka. Quran itu selalu. Nah, jadi kalau kita ingin kenal Al-Quran, ya coba kenali dulu dari data ininya, dari data riwayatnya dulu. Orang-orang yang kenal dengan dia. Gitu ya. Sehingga kita nanti bisa mendapatkan informasi utuh sebagaimana kita analogikan mengenal orang tadi. Karena mau tidak mau apapun ilmunya itu kita perlu guru, Sat. Betul. Terutama kita perlu guru. kan gini, Sat. Ada orang yang mau belajar bisnis, nggak mungkin dia datang ke orang yang nggak paham bisnis. Tapi kalau belajar agama, kenapa cukup cuma di YouTube kan gitu? Iya, betul sekali. Harusnya kalau belajar agama yang dia untuk dunia, bahkan nanti menjamin kehidupan dia di surga, harusnya kan datang ke guru. Datang ke guru yang sudah lebih duluan bermujahadah. Lebih gitu. Oh, untuk kembali ke pondok kita nih, Sat. Kita terbukakah untuk teman-teman yang mau belajar, mau sharing? Ya. Kalau pondok kita tuh 24 jam terbuka. 24 jam terbuka. Karena nggak ada pintu gerbang. Nggak ada pintu gerbang. Ya. Artinya bagi teman-teman yang mau sama-sama ya, kita juga nih, saya dan teman-teman yang lain, kita semua dalam rangka mengenal sebetulnya, mengenal Al-Quran tadi. Saya juga masih belajar untuk mengenal lebih jauh tentang Al-Quran. Jadi bagi teman-teman yang mau bersama-sama dengan kita ikut bergabung, silahkan tafadhol. Ya. Mau belajar, mungkin bagi yang mau tahsin atau mau berbagi kepada kita, kita siap. Kita menerima 24 jam, ya. Mau berkolaborasi, mau berdiskusi, mau saling berbagi, atau pokoknya yang berkaitan dengan Al-Quran, baik itu memberi atau menerima, silahkan. Asal berbau Al-Quran, apalagi kita juga ada entrepreneurnya, ya, maka kita terbuka. Jadi teman-teman nggak usah minder, nggak usah khawatir, oh saya usia sudah misalnya 40-an, 50-an, saya nggak mungkin mondok lagi, itu kan untuk pondok anak-anak muda, dan saya pun ada kegiatan, ada amanah lain, tenang, insya Allah cara bisa kita buat. Yang penting ada cinta. Masya Allah, menarik sekali diskusi kita pagi ini. Alhamdulillah kita udah di penghujung waktu ini, Sat. Mungkin untuk ke depan kita diskusi lebih banyak sama Samsul. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh nanti komen di kolom komentar YouTube atau Instagram terkait pondok, terkait Samsul, terkait yang berhubungan semuanya dengan Al-Quran. Boleh, Ustaz ya? Boleh. Nanti pun kalau nomor HP Ustaz, kita share juga. Siap, insya Allah. Masya Allah. Yang pertama untuk dengan Al-Quran yaitu cinta, kemudian kenalan, kenal lebih jauh, cinta dan kenalan. Selanjutnya nanti di episode selanjutnya teman-teman bisa bertanya apa yang harus kita tanyakan ke Ustaz Samsul Bari untuk guru kita ini. Kita doakan semoga Samsul selalu dalam keadaan sehat. Amin. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe link YouTube Darul Hikmah, YouTube tempat berbagi ilmu. Saya Muhammad Putra. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, Ustaz, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.